Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti dari kelas bimbingan konseling B1 2018 non-reguler. Di sini saya akan membuat sebuah video yang mengenai tentang how to write abstract in a research paper, yaitu bagaimana cara kita menulis abstrak di dalam sebuah artikel penelitian. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS dalam mata kuliah bahasa Inggris. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu tentang abstrak. Abstrak yaitu ringkasan singkat mengenai isi tulisan dalam sebuah artikel penelitian. Di dalam abstrak ada 5 komponen yang harus kita ketahui, yaitu ada introduction atau pengantar, ada metode atau method, ada result atau hasil, ada discussion atau diskusi, dan ada final summary. Yang pertama ada introduction atau pengantar, yaitu informasi latar belakang masalah yang diselidiki. Yang kedua ada metode, yaitu desain penelitian dan teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian. Yang ketiga ada result atau hasil, yaitu hasil utama yang disajikan dalam makalah, baik kuantitatif, kualitatif, ataupun keduanya. Yang keempat ada discussion atau diskusi, yaitu interpretasi penulis tentang hasil penelitian. Dan yang kelima ada final summary atau ringkasan akhir, yaitu kesimpulan dan implikasi utama. Nah, untuk contoh abstrak, saya sudah membawa buku. Ini buku yang berjudul An Introduction to English in Scientific Article. Ini buku yang dibuat oleh Ibu Isri Layala Syatroh MPD dan Ibu Siska Rizkiani MPD. Ibu Siskanya itu adalah dosen saya di mata kuliah bahasa Inggris. Di sini saya sudah menemukan satu contoh untuk abstrak dan komponennya. Ini ada 2 contoh. Yang contoh pertama, di dalam abstrak ada 3 komponen. Ada introduction, discussion, dan result. Sedangkan di contoh yang kedua, ada 5 komponen. Ada introduction, discussion, method, result, dan final summary. Jadi di dalam sebuah abstrak itu memang tidak semuanya lengkap 5 komponen ya. Contohnya di yang contoh pertama ini cuma ada 3 komponen, sedangkan di contoh yang keduanya ada 5 komponen. Nah, selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai chapter 4 atau bab 4 yang ada di dalam buku ini, yaitu tentang how to write the introduction part of research paper, yaitu bagaimana cara kita menulis atau mencari introduction di dalam sebuah artikel. Fungsi bagian pengantar yaitu menyediakan informasi latar belakang bagi para pembaca mengenai riset itu. Menurut Davis, pada teorinya, pengantar yang bagus biasanya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, ada sang penulis menjelaskan latar belakang riset itu, misalnya dan memberitahukan manfaat yang diperoleh dari riset itu dan mengapa problemnya belum terpecahkan. Yang kedua, kesenjangan dalam sastra kesenjangan tersebut bisa berupa populasi, ukuran contoh, situs riset, metode data, metode penelitian, terkait pengumpulan data, teknik analisa data, atau variabel riset lainnya. Yang ketiga, sang penulis menjelaskan permasalahan penelitian yang berusaha diselesaikan. Dan yang keempat, penulis menjelaskan sifat penelitian seperti variabel-variabel yang diselidiki dan metode-metode yang digunakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang chapter 5 atau bab 5 yang ada pada buku, yaitu mengenai how to write methodology part in research paper. Ini mengenai tentang metodologi atau dalam penelitian dan teknik yang digunakan dalam sebuah artikel, yaitu untuk menggambarkan penelitian masa lalu yang penting dan hubungannya dengan masalah penelitian. Ini mencakup semua temuan yang relevan dari sumber-sumber yang kredibel seperti buku-buku akademis dan artikel jurnal yang diperiksa oleh para ahli. Apa yang ditulis oleh penulis dan yang dilakukan serta ditemukan dalam penelitian harus ditulis dalam bentuk-bentuk kalimat lampau yang sederhana. Nah, dalam artikel ini juga termasuk abstraknya juga ada 2 jenis tenses yang digunakan, yaitu ada past tense, yaitu menggunakan bentuk kata kerja kedua, dan juga ada present tense. Nah, selanjutnya saya sudah menemukan satu buah jurnal artikel dalam berbahasa Inggris. Saya mencari di internet. Nanti saya akan tunjukkan
contoh jurnalnya. Nah, di situ saya sudah menemukan abstraknya dan ada komponen-komponen dalam abstrak tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.